Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, jumpa lagi di dalam seri Aku Percaya, rangkaian penjelasan tentang pengakuan iman rasuli. Kita akan melanjutkan poin pembahasan kita. Pada hari ini kita akan membahas bahwa Tuhan Yesus pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sampai di situ saudara. Nah, saudara, apa pentingnya ini saudara? Kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, dan pemerintahan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, ini merupakan satu kebenaran yang sangat penting di dalam iman Kristen. Saudara, kekristenan itu bukan hanya percaya pada Yesus sebagai satu tokoh agama yang hebat, sebagai satu hero saja, pahlawan. Bukan itu saudara. Saudara, setiap agama punya tokohnya masing-masing. Setiap agama punya tokohnya masing-masing. Dan memang bahwa kematian Yesus untuk umatnya itu sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Tidak banyak pemimpin agama itu mau mati bagi pengikutnya. Itu tidak banyak. Yang ada kebalikan. Minta umatnya mati buat dia gitu. Minta umatnya mati buat agama yang dibela. Tapi tidak banyak pemimpin agama yang mau mati bagi pengikutnya. Yesus, meskipun dia juga tidak mengatakan bahwa dia mendirikan satu agama, tetapi Yesus mati menyerahkan nyawanya bagi pengikutnya. Itu luar biasa, itu baik, itu bagus. Tapi saudara, kalau cuman sampai di situ saja, sampai Yesus mati saja, kekristenan meskipun baik dan bagus itu kosong. Tidak ada arti. Buat apa saudara dan saya percaya sama manusia yang mati? Kita hanya percaya pada kenangan-kenangan masa lalu kalau begitu. Buat apa kita menggantungkan hidup kita, mati kita kepada orang yang mati? Gak ada arti, saudara. Apalagi kalau saudara di dalam jalan iman ini, saudara perlu membayar harga dengan penderitaan, penganiayaan dari keluarga besar saudara, dari rekan-rekan lingkungan saudara. Buat apa kalau itu hanya kepercayaan kepada sosok yang mati? Dan kebenarannya ialah ini saudara, Yesus Kristus bukan hanya mati. Dia bukan Allah yang mati, tapi dia adalah Allah yang hidup. Dia pribadi yang hidup. Memang satu titik dia sebagai manusia secara historis betul-betul mati, tapi dia tidak mati selamanya. Dia hidup lagi, dia bangkit pada hari yang ketiga. Surah kebangkitan Yesus ini punya makna yang sangat penting sekali buat kita. Yang pertama, kita bisa percaya bahwa maut telah benar-benar dikalahkan. Maut tidak lagi bisa membunuh kita. Maut itu sudah patah. Dosa benar-benar diampuni. Hukuman dosa benar-benar tidak ada. Semuanya sudah dibayar lunas oleh Yesus di dalam kematiannya. Dan pembayarannya itu diteguhkan, dibuktikan dalam kebangkitannya. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Allah sedang mengerjakan dengan sempurna suatu ciptaan yang baru. Ciptaan yang dia tebus, ciptaan yang dipulihkan. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita melihat ada banyak sekali kisah murid-murid yang menjadi saksi kebangkitan Yesus. Saudara, kita melihat hidup mereka semua itu diubahkan melalui peristiwa kebangkitan Yesus. Maria Magdalena dulunya pernah dirasuk 7 roh jahat lalu dibebaskan oleh Tuhan. Tetapi ketika Yesus mati, dia mungkin merasa pengharapannya habis sia-sia. Apa yang selama ini dia percaya sudah mati, sudah hilang. Tetapi ketika Yesus bangkit, justru Yesus meneguhkan pembaharuan hidup itu. Maria betul-betul menjadi orang yang baru. Thomas yang ragu-ragu, tidak percaya. Thomas yang susah menerima kebenaran. Itu sama Tuhan Yesus disuruh, cucukkan tanganmu di lubang paku pada tanganku dan lambungku dan percayalah. Dan saat itu hidup Thomas berubah. Bukan lagi jadi orang yang ragu-ragu, tapi jadi orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengabarkan Injil di mana-mana. Petrus pernah melakukan kesalahan, menyangkal Yesus 3 kali. Tapi di tepi danau Tiberias itu setelah Yesus bangkit, Yesus menjumpainya dan bertanya, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Dan dia katakan, iya Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakanlah
domba-dombaku. Ada pemulihan baru untuk Petrus, pemberian panggilan yang baru. Dan saat itu dia lebih setia melayani Tuhan. Petrus diubahkan menjadi rasul yang setia. Ada 2 murid di dalam perjalanan ke Emmaus yang dibutakan oleh ketakutan dan kebimbangan mereka. Tidak mengerti apa yang mereka baca di dalam kitab suci. Mereka tahu banyak Taurat, tahu tulisan para nabi, tahu Mazmur, tahu syair-syair. Tetapi ketika mereka merasa sedih, semua yang mereka tahu itu seperti tidak bekerja, tidak berguna. Tapi karena Yesus bangkit, itu seperti dibukalah mata mereka, mata hati rohani mereka. Sehingga Alkitab mengatakan mereka bisa mengerti kitab suci. Orang-orang yang menjadi saksi kebangkitan Yesus, hidupnya diubahkan. Mengerti firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mengerti panggilan Tuhan, dan melakukannya sampai akhir. Kebangkitan Yesus membawa pemulihan bagi manusia, diri kita, dan juga seluruh kita. Surah Yesus yang bangkit itu juga naik ke surga. Nah, ini juga suatu makna yang penting bagi kita. Apa artinya Yesus naik di surga dan ada di surga? Artinya adalah dia menjamin pasti ada tempat bagi kita di surga. Karena kita adalah tubuhnya. Kita adalah member Yesus. Kita adalah bagian dari Yesus, anggota dari Yesus. Jadi kalau Yesus sudah di sana, maka dia pun juga akan membawa kita ke sana. Saudara, pernahkah engkau dan saya pergi satu rombongan ke satu tempat yang kita belum pernah pergi sebelumnya? Naik gunung misalnya, atau karya wisata ke satu tempat. Kalau kita rombongan, saudara, biasanya perginya itu iring-iringan ya. Bisa satu motor duluan atau satu mobil duluan dan sisanya yang di belakang. Saudara, kita akan merasa lebih pasti dan kita lebih lega, senang sekali kalau ada orang, siapapun itu saudara, yang di motor pertama atau mobil pertama yang udah sampai. Dan dia kabarin kita, weh kita udah sampai. Kita akan merasa pasti. Kenapa? Pasti kita juga akan nyampe. Dan itu berarti udah sebentar lagi, deket. Saudara, itu yang Yesus lakukan. Dia ngabarin kita, aku udah sampai di surga. Dan itu berarti kita juga pasti akan sampai ke sana. Dan ada tempat bagi kita di sana. Saudara, Yesus yang ada di surga itu, dia ada di mana? Di sebelah kanan Allah. Ngapain saudara di sebelah kanan Allah? Saudara, di sebelah kanan Allah ada 3 hal penting yang Yesus lakukan. Dan ini sangat benefit, sangat berguna bagi kita. Yang pertama, dia menjadi pembela kita di hadapan Allah. Dia berdoa bagi kita. Saudara, bayangkan, kita itu sering kali ya saudara, minta sama orang, tolong doakan ya, saya lagi ada pergumulan. Tolong doakan ya, saya mau ujian. Tolong doakan ya, keluarga saya seperti ini. Saudara, kita minta didoakan sama orang ya. Saudara, kita tuh senang kalau orang yang mendoakan kita itu orang yang kita harapkan. Ya misalnya orang yang kita hormati, pendeta mendoakan kita. Oh, kita senang itu. Nah, tapi saudara bisa bayangkan, di dalam realitas Yesus di sebelah kanan Allah, saudara, kita didoainnya sama siapa? Sama Yesus. Yesus ngedoain kita. Saudara, ini sebuah kebenaran yang luar biasa, bukan? Saudara, membayangkan engkau dan saya didoakan, syafaat, tidak putus-putus oleh Yesus. Dan yang kedua, Yesus di dalam kuasa Roh Kudus mencurahkan karunia-karunia rohani yang kita butuhkan sebagai gereja. Karunia untuk kita menjalankan hidup dan pelayanan, karunia untuk kita menggenapi misi Tuhan. Dan yang terakhir, Yesus di sebelah kanan Allah memerintah, menjamin segala sesuatu, menjamin gereja, menjamin dunia ini di dalam kedaulatannya. Saudara, kita patut bersyukur karena Yesus bangkit, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Ini merupakan jaminan iman dan pengharapan yang kuat bagi engkau dan saya. Tuhan memberkati kita.